Beberapa waktu terakhir, sebuah fenomena ekonomi di level global terjadi. Sejumlah perbankan global jatuh, mulai dari Signature Bank, Silicon Valley Bank, hingga Credit Suisse mengalami kejatuhan. Kejatuhan bank-bank besar ini tentu saja membuat pasar global menjadi khawatir karena dampaknya cukup besar, berdampak bagi berbagai sektor yang ada dan juga terjadi di negara maju dan juga negara berkembang. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah ini menjadi sebuah tantangan yang besar, terutama kalau kita bicara soal sektor properti, atau dibanding tantangan ini akan membuat peluang juga yang besar bagi sektor ini? Mari kita bahas selengkapnya di sektor properti dan tantangan di pasar global. Kolapsnya sejumlah bank besar dunia ditenggarai oleh ketidakpastian ekonomi pasca pandemi COVID-19, mulai dari kenaikan suku bunga acuan hingga kejatuhan aset kripto. Kegagalan beberapa bank tersebut pun membawa kecemasan bagi berbagai sektor bisnis, termasuk properti. Padahal saat ini menjadi momentum pemulihan setelah beberapa tahun lalu sektor properti terpukul keras pandemi. Momentum pemulihan properti tanah air tercermin dari data Bank Indonesia yang mencatatkan peningkatan penyaluran pembiayaan perumahan atau KPR Bank pada Februari 2023 mencapai 6.348 triliun rupiah. Jumlah ini mengalami pertumbuhan 10,4% secara tahunan setelah bulan sebelumnya tumbuh 10,2%. Dalam talkshow Prospek Properti di tengah sentimen kejatuhan bank-bank di Amerika Serikat, bersama dengan The Zora serta sejumlah ekonom tanah air, Chief Economist Permata Bank Joshua Pardede menyebutkan bahwa di tengah sejumlah tantangan dan ketidakpastian, justru sektor ekonomi di Indonesia tetap berkembang. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkaitan erat dengan kondisi sektor properti dalam negeri. Kalau saya lihat, ini sektor properti ini memang memiliki keterkaitan yang cukup tinggi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena tadi kalau kita ngomongin properti, ini kita ngomongin berbagai industri. Ada industri semen, ya bangunan, ya dan juga pekerjanya. Jadi kita melihat bahwa ada keterkaitan ataupun hubungan yang cukup tinggi antara perekonomian Indonesia dengan sektor properti dan juga konstruksi. Jadi artinya apa? Kalau kita melihat tahun lalu pertumbuhan ekonomi kita 5,3%. Dan tadi seperti disampaikan oleh Pak David juga ada optimisme tahun ini setidaknya mendekati 5%. Hal ini juga mengindikasikan bahwa sektor properti Indonesia masih akan tetap baik. Dan itu kalau kita melihat dari sisi daya beli masyarakatnya pun juga cenderung masih cukup baik terkait dengan wilayah. Di sini kita melihat bahwa salah satu daerah BSD, di BSD ini Tangerang, ya Tangerang Selatan, Banten, itu juga kita lihat dari sisi peningkatan harganya dalam 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir dan 20 tahun terakhir, itu juga yang paling tinggi. Ya, dan menarik ya. Jadi artinya saya boleh bilang bahwa saya kurang sependapat dengan tadi yang narasinya tadi ya? Bahwa properti di Indonesia itu melandai ataupun surut ya, karena itu mungkin kondisinya di Amerika. Sementara itu mencermati kondisi saat ini, senior ekonomis Afiliani mengatakan bahwa stimulus pemerintah terhadap sektor properti lewat insentif pajak efektif dalam merangsang pertumbuhan sektor ini. Daya beli masyarakat pun terdorong. Ini terlihat dari masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas cenderung membeli properti dengan sistem pembayaran tunai. Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya tahun 2022 itu aja tumbuh 11% ya. Dan diperkirakan kalau kita lihat RBB dari bank-bank di tahun 2023 itu cenderung hampir 9-11%. Itu menunjukkan sebenarnya optimisme daripada pelaku perbankan dalam menyalurkan kredit. Nah, salah satu kredit yang diberikan adalah properti dan kemudian juga kita lihat pemerintah untuk meningkatkan properti adalah diberikan insentif pajak ya. Jadi properti dan mobil gitu. Kenapa? Karena di sini memang pemerintah melihat harus sama-sama antara kredit dengan insentif. Karena dengan insentif itu diharapkan konsumsi masyarakat dan penempatan dana masyarakat itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Chief Economist BCA David Sumual pun menjelaskan, kondisi ekonomi dalam negeri lebih baik dari perkiraan tahun lalu
yang sempat diramalkan akan menjadi masa gelap bagi sektor ekonomi. Namun, bak blessing in disguise, David menyebutkan kejatuhan bank-bank global justru menimbulkan dampak positif bagi dalam negeri di mana kinerja mata uang Garuda terus menguat. Kewaspadaan itu diperlukan, tapi memang kita tetap melihat bahwa sebenarnya ekonomi Indonesia ini bisa dibilang punya pondasi yang bagus ya. Dan kolapsnya bank-bank di Amerika ini memang jadi satu kewaspadaan juga. Tapi saya melihat justru impact-nya terakhir-terakhir ini justru malah positif ya. Kita lihat rupiah kita menguat ke hari ini sudah ya? Hari ini udah 14.700 ya. Jadi yang kemarin beli dolar masih bisa turun lagi ternyata gitu ya. 14.700. Dikiranya 14.800 sudah rendah. Dan kelihatannya ini juga kaitannya dengan ekspektasi bahwa memang Fed itu kemungkinan tidak lagi sehawkish sebelumnya. Nada optimisme dari sektor properti ini pun disambut baik oleh para pengusaha. Public figure pengusaha di bidang properti sekaligus loyal customer dari klaster The Zora, Titi Kamal percaya bahwa sektor properti memiliki nilai yang menguntungkan untuk berinvestasi karena nilainya yang terus bertumbuh alias tidak tergerus kondisi gonjang-ganjing yang ada. Memang aku ada beberapa pertimbangan sama suami. Biasanya itu kita selalu mencari yang memang nilai investasinya naik terus. Dan properti ini akan selalu menjadi primadona karena memang nilainya selalu naik terus. Seperti contohnya kayak The Zora, awal beli itu untuk tipe yang kecilnya dari harga 4M sekarang udah 6M. Jadi emang bagus banget untuk investasi. Dan selain itu aku perhatikan fasilitasnya ya. Lingkungannya nyaman, ada tempat untuk main tenis juga, ada kolam renang juga, ada zen room, bisa untuk ngajak teman-teman kumpul dan rapat di sini. Jadi suasananya enak, nyaman, buat anak-anak juga happy di sini. Sementara itu, The Zora menjawab peluang dan tantangan yang hadir di sektor properti saat ini, di mana masyarakat membutuhkan hunian yang memiliki ruang terbuka akibat pandemi. Jenny Kurniawan selaku Head of Sales and Promotion The Zora mengatakan fasilitas ruang terbuka tersebut tersedia di setiap lantai unit rumah The Zora yang menggunakan konsep Asian Tropical Modern. Di sisi lain, sejumlah fasilitas yang memadai juga sudah disediakan. Bukan hanya memberikan ruang interaksi, tapi juga memberi rasa aman dan juga nyaman. Semua dikerahkan untuk mengakomodir kebutuhan penghuni. Jadi kalau di The Zora itu kalau kita bicara rumah, pastinya secara tidak sengaja waktu mendesain itu di 3 lantai itu masing-masing punya area kayak semacam balkon dan itu terbuka. Sehingga ternyata area terbuka itu sangat dibutuhkan pada saat kita pandemi gitu ya. Diminta untuk sering berjemur di terik matahari gitu ya untuk periode tertentu dan itu sudah kita adakan ya. Dan kemudian itu di unit rumah. Untuk fasilitasnya sendiri ya pastinya kita juga memaintain landscape, kita menggunakan Asian Tropical Modern di mana ada jalan area-area untuk jalan kaki dan itu juga cukup aman dan nyaman gitu ya, bisa dilakukan oleh warga di siang hari, di pagi hari maupun sore hari. Dan kemudian pastinya juga fasilitas di mana tempat kita berada saat ini merupakan salah satu lounge yang bisa digunakan oleh warga. Jadi pada saat WFH itu memang ada beberapa anak sekolah yang dari warga tuh datang ke sini karena supaya mungkin di rumahnya ada mami papinya juga WFH atau kakaknya WFH gitu ya, sekolah di rumah. Jadi mungkin agak bentrok, kuota juga jadi bentrok gitu ya. Tapi di sini ya dia punya kenyamanan tersendiri gitu. Sehingga kita berusaha untuk mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan dari warga sendiri. Ya itu tadi pemirsa CNBC Indonesia, kita sudah menyimak langsung bagaimana prospek properti di dalam negeri di tengah ketidakpastian global. Kita semua berharap bahwa sektor properti di Indonesia terus ekspansif, terus berkembang karena menjadi salah satu tolak ukur ekonomi di dalam negeri. Tim Liputan CNBC Indonesia.